syukur yang diberikan oleh Allah, anggota tubuh kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai, silakan dulu disiapkan, kemudian nanti langsung baca doa dan baca ayat suci Al-Qur'annya. Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Baiklah, sekarang periksa yang laki-laki bajunya sudah rapi ya, yang perempuan bentuknya bagaimana. Silakan dicek di bawah muka. Mejanya adakah yang sudah lurus, tolong diluruskan dari belakang. Coba lihat. Tidak. Nah, luruskan dulu mejanya. Ananda. Ibu Ainur Rahma, Arsyad, ungkapan rasa masih ingat buku PPK kita? Buku PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Misalnya kita nggak jadi kena misalnya, berarti mana misalnya nih? Berubah jadi hitam. Tapi kalau tidak berarti ibu ya, tetapi kita, begitu bisa? Kami hitam. Ya, Oh, pas kaki dia kucok. Kalau dia ini hijau kotek paham. Kalau hijau. Kami ketemu hitam. 1, 2, 3. Kita. Siapa ingat pelajaran kita yang kemarin? Tentang apa pelajaran kita? Pernikahan materi kita. Apakah? Pernikahan. Tapi yang garisnya sekarang adalah kita mempelajari tentang mahar, hukumnya apa, talak, rujuk, kemudian cerai. Digabung ulang nanti terakhir adalah tentang undang-undang pernikahan. Oke, siapkan dan standby-kan
pernikahan dalam Islam. Yang kedua yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ini tujuan pembelajaran kita. Ya, di sini kita akan membahas ada 7 tujuan. Yang pertama kita menelaah tentang definisi mahar. Kemudian kita bisa nanti mengkritik hukum talak. Ya, kita kritik tahu? Oke, hukum talak sampai nanti kita bisa menyempurnakan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat. Ada perwalian, ada penguasaan anak atau keturunan, ada juga ini masalah waris, ada juga masalah hibah dan sebagainya. Jadi berbagai macam perkara. Nah, dari jumlah itu semua Idah dalam sebuah pernikahan. Lanjut, lama masa idah. Ini lama masa idah ini Anda harus ingat, yang hamil lama masa idahnya ini. Kemudian wanita yang tidak haid, ditalaknya masa idahnya berapa? Kapan dia harus bisa rujuk kembali dengan suaminya? Rujuk. Ya, kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan. Bisa Anda pahami? Tadi kita videonya tersebut adalah sebuah berita kasus tentang perceraian di sebuah kabupaten. Pernahkah Ananda di sekitar lingkungan Ananda terdapat keluarga yang ada suaminya tidak di rumah atau dia sudah bercerai? Oke, silakan angkat tangan salah satu faktornya. Silakan Mega. Karena suaminya meninggal dunia. Karena suaminya meninggal dunia. Silakan. Suaminya tidak bekerja. Si Najmi apa tadi alasannya? Faktor ekonomi. Ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Baiklah, siapa yang bisa memberikan sebuah informasi tentang kasus yang ditayangkan tadi? Siapa yang bisa memberikan informasi tentang kasus yang ditayangkan tadi? Membuat kelompoknya kembali. Ada kasus, kemudian ada LKPD yang Ibu berikan, kemudian presentasikan seperti kemarin, kemudian kelompok yang satu memberikan pertanyaan, kemudian ditanggapi kembali. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu pengen menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang macam-macam talak. Macam-macam talak itu ada 2.
Yaitu pertama, talak raj'i, yaitu dijatuhkan seorang suami kepada istri untuk pertama kalinya. Mereka bisa saja kembali lagi sebelum masa iddahnya habis tanpa harus melakukan akad lagi. Yang kedua yaitu talak ba'in, yaitu talak 3. Suami tidak boleh rujuk kepada istri kecuali dengan akad nikah baru atau dengan syarat-syarat tertentu. Permasalahannya untuk kasus talak yang kami telusuri yaitu sebulan kemarin Budi merasa Allah telah memberi jalan kepada mereka berdua, yaitu dia dengan istrinya. Mereka harus memperbaiki hubungan mereka. Di sini Budi telah menjatuhkan talak 1 kepada istrinya. Akan tetapi istrinya belum memahami akan hal itu. Dan seterusnya ada lagi permasalahan mereka, dan istrinya menuntut lagi kepada suaminya agar dijatuhkan lagi talak, meminta perceraian. Dan suaminya pun melakukan talak lagi, yaitu talak kedua. Dan yang 2 minggu setelahnya mereka pun ada permasalahan lagi sehingga dijatuhkanlah talak ketiga. Oke, di sini menurut teman-teman yang dilakukan Budi itu apakah mereka masih bisa rujuk lagi dan bagaimana caranya? Ada yang bisa menanggapi? Menjawab kelompok 3, silakan kepada Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut tanggapan kami mengenai kasus pernikahan oleh kelompok 2 tadi, apabila seorang suami itu sudah menjatuhkan talak ketiga kepada seorang istrinya, maka apakah bisa rujuk kembali? Itu kalau menurut kami bisa, cuman ada ketentuan-ketentuan yang mesti dipenuhi, yaitu seorang istri itu terlebih dahulu harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Sudah itu kalau mereka bercerai, baru yang istri ini boleh rujuk lagi dengan suaminya yang lama. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Oke, selanjutnya presentasinya kelompok 1, disilakan. Silakan kelompok 1. Iya, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang mahar pernikahan yang sesuai dengan Islam itu bagaimana. Uraikan dan berikan contohnya. Dalam agama Islam, mahar atau mas kawin adalah pemberian dari calon pengantin pria kepada calon mempelai wanita. Pemberian kepada calon pengantin wanita bisa berupa barang, uang, atau jasa. Tidak hanya itu, mahar hanya milik istri, artinya orang lain termasuk suaminya tidak berhak menggunakan mahar tersebut. Suami hanya diperbolehkan memegang dan memelihara mahar tanpa tujuan menggunakan atau memilikinya. Adapun contohnya yaitu berupa uang, emas, alat sholat. Adapun syarat mahar yang sesuai dengan syariat Islam yaitu yang tidak memberatkan seseorang laki-laki dan tidak merendahkan seorang perempuan. Sekian dari kami. Oke, ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan kepada saudara Arsan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana hukum tentang mahar yang berupa surat Ar-Rahman? Oke, bagaimana hukumnya mahar tentang surat Ar-Rahman? Silakan kelompok 1 bisa menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad. Apakah hukum mahar surat Ar-Rahman? Mahar adalah hak istri. Jadi, mahar surah Ar-Rahman hukumnya boleh jika mahar dalam bentuk surah yang tertera dalam Al-Quran. Misalnya surah Ar-Rahman,
seperangkat salam dan kitab Al-Quran saya boleh, apalagi Al-Quran 30 juz. Bisa dijadikan mahar pernikahan jika calon mempelai tidak mempunyai harta yang berlebih. Sekian, terima kasih. Oke, setelah kita melakukan presentasi tadi, sekarang kita simpulkan. Oke, masih ingat materi kita tadi ada berapa? 6. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan tentang mahar dan hukumnya? Silakan. Oke. Saya akan menyimpulkan tentang mahar dan hukumnya. Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri, bukan hadiah atau seserahan. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 4 yang artinya Arti dari Quran surah An-Nisa ayat 4 yaitu, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Oke, itu kesimpulan tentang mahar dan hukumnya. Penilai saya. Ya. Apa kasusnya yang harus kita lakukan di sini? Apa? Silakan. Bahwa seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada sang suami yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang faktor pertamanya itu karena faktor ekonomi yang kurang memadai, ataupun yang dapat kita lihat tadi, sang suami melakukan kekerasan kepada sang istri atau KDRT. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Sekarang Ibu pengen kita melakukan refleksi. Satu lagi dari laki-laki, satu dari perempuan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa masukannya untuk Ibu ke depannya? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada awal pembelajaran ditambah dengan game atau permainan dan cara ibu menerangkan cukup menarik sehingga siswa mudah memahami dan mengerti dengan pembelajaran. Tambahan untuk kedepannya yaitu mungkin bisa ditambah dengan video-video pembelajaran yang lebih menarik lagi dan soal-soal quizzes yang lebih banyak lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Pesan terbaik dari saya, tetap semangat karena modal semangat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oke, kalian tetap semangat. Kita ulang lagi. Tepuk semangat. Ini adalah tentang penyebaran Islam di Indonesia atau di Nusantara. Sebelum masuk nanti ke pertemuan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.